warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia juala sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan proses belajar mengajar meski tidak bertemu secara langsung karena pandemi. Pada hari ini akan dilaksanakan diskusi kelompok mata kuliah pengantar pendidikan kejuruan yang berjudul Model-model Pendidikan dan Pendidikan Kejuruan. Baiklah, kami dari kelompok 11 beranggotakan 2 orang diantaranya. Yang pertama, saya sendiri Minatul Ansyani dengan NIM 20208502014 selaku moderator, dan rekan saya Renita dengan NIM 20208502002 selaku pemateri. Adapun dosen pendidikan kejuruan Profesor Dr. Jokebet Saludung MPD selaku dosen pengampu dan Dr. Nahriana MPD selaku dosen mitra. Baik, langsung saja, yaitu pokok bahasan. Yang pertama, definisi model pendidikan kejuruan. Yang kedua, model penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Yang ketiga, model pendidikan kejuruan di masa depan. Yang keempat, pembelajaran dalam pendidikan kejuruan. Baik, definisi model pendidikan kejuruan. Model-model pembelajaran adalah beberapa cara atau teknik yang digunakan oleh guru kepada siswa dalam menyajikan materi pembelajaran dan sebuah proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran yang sudah dirancang dapat tercapai. Beberapa model pembelajaran ini diterapkan guru saat mengajarkan sesuatu kepada muridnya dengan tujuan agar pesan dari materi pembelajaran itu sendiri tersampaikan dengan mudah. Model pembelajaran yang sudah ada sejauh ini terbukti bisa membantu pekerjaan para guru dikarenakan para siswa dapat mengerti, tahu, dan paham sebuah pembelajaran dengan lebih mudah. Adapun model penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Model yang pertama, model berorientasi pasar. Model pertama, pemerintah tidak mempunyai peran atau hanya peran marginal dalam proses kualifikasi pendidikan kejuruan. Model ini sifatnya liberal, namun kita dapat mengatakannya sebagai model berorientasi pasar atau pasar berorientasi model. Perusahaan-perusahaan atau industri sebagai pemeran utama berhak mencapaikan desain pendidikan kejuruan yang tidak harus berdasarkan prinsip pendidikan yang bersifat umum, dan mereka tidak dapat diusik oleh pemerintah karena yang menjadi sponsor, dana, dan lainnya adalah dari perusahaan. Konsep pendidikan kejuruan yang berorientasi ke dunia kerja itu atas kebutuhan tenaga kerja di dunia industri, di mana perencanaan ketenaga kerjaan tidak dapat skor dan dari dunia pendidikan. Adapun model yang kedua. Model kedua yaitu model sekolah. Pemerintah sendiri merencanakan, mengorganisasikan, dan mengontrol pendidikan kejuruan. Model ini sifatnya birokrat. Pemerintah dalam hal ini yang menentukan jenis pendidikan apa yang harus dilakukan atau dilaksanakan di perusahaan. Bagaimana desain silabusnya, begitu pula dalam hal deretan dan pelatihan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan tidak selalu berdasarkan permintaan kebutuhan tenaga kerja atau jenis pekerjaan saat itu. Walaupun model ini disebut juga model sekolah atau sekolah model, pelatihan dapat dilaksanakan di perusahaan. Beberapa negara seperti Prancis, Italia, Swedia, serta banyak dunia ketiga juga melaksanakan model ini.
Model pendidikan ganda. Model ketiga, pemerintah memberikan kondisi yang relatif lengkap dalam pendidikan kejuruan bagi perusahaan-perusahaan swasta dan sponsor swasta lainnya. Model ini disebut juga model pasar dikontrol pemerintah atau negara dikendalikan pasar. Dan model inilah yang disebut model sistem ganda atau ganda sistem. Sistem pembelajaran yang dilaksanakan di dua tempat, yaitu sekolah kejuruan serta perusahaan yang istirahat bahu-membahu dalam menciptakan kemampuan kerja yang handal bagi para lulusan pelatihan tersebut. Negara yang menggunakan sistem ini diantaranya Swiss, Australia, dan Jerman. Kecenderungan yang digunakan di Indonesia adalah model ketiga ini, di mana pelaksanaan pendidikan sistem ganda dilaksanakan di dua tempat, yaitu di sekolah dan di industri, dengan berbagai perkembangannya. Baik, adapun model pendidikan kooperatif atau cooperative education, pendidikan kejuruan yang diselenggarakan bersama antara sekolah dan perusahaan terbagi dalam dua macam. Yang pertama, school and enterprise atau pendidikan kejuruan yang merupakan tanggung jawab bersama antar sekolah dan industri. B. Training center and enterprise. Selanjutnya, informasi vocational education. Sistem pendidikan yang lahir dengan sendirinya atas inisiatif pribadi atau kelompok untuk memenuhi keterampilan yang tidak dapat dipenuhi di pendidikan formal. Selanjutnya, jenis-jenis pendidikan kejuruan atau Sidiknas. Yang pertama, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Adapun pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memilih pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu, memaksimalkan setara program sarjana. Selanjutnya, pendidikan profesional merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Renita. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, yaitu terdapat 3 model penyelenggaraan pendidikan kejuruan sebagaimana dikemukakan oleh Hadi Dalam Mulyati tahun 2007 bulan 8 tanggal 9. Model 1. Dalam model ini, pemerintah tidak memiliki peran atau perannya hanya bersifat marginal dalam proses kualifikasi pendidikan kejuruan. Model ini sifatnya liberal. Namun, model ini juga berorientasi pada pasar atau market oriented model, pemerintah tenaga kerja. Pada model kedua, model ini sifatnya birokrat. Pemerintah dalam hal ini menentukan jenis pendidikan apa yang harus dilaksanakan dan di perusahaan bagaimana desain silabusnya. Begitu pula dalam hal pendanaan dan pelatihan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan tenaga kerja ataupun jenis pekerjaan saat itu. Dalam hal ini, pemerintah sendiri yang melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian pendidikan kejuruan. Pada model ketiga, yaitu model ini disebut model sistem ganda atau dual system, yang sistemnya pembelajarannya dilaksanakan di 2 lokasi, yaitu di sekolah kejuruan dan mitra kerja atau dunia usaha dan dunia industri, yang keduanya saling membantu dalam menciptakan kemampuan kerja lulusan yang handal. Model pendidikan kejuruan di masa depan. Model PKT. Produk dalam penelitian Philip Haryanto ini adalah sebagai berikut.
Pertama, model pembelajaran kewirausahaan terintegrasi PKT atau model P. Lilik Haryanto. Kedua, pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP terintegrasi kelas 12 digunakan dalam uji coba terbatas. Ketiga, pengembangan RPP terintegrasi kelas 10 digunakan dalam uji coba diperluas. Keempat, pengembangan RPP terintegrasi kelas 11 digunakan dalam uji coba diperluas. Kelima, pengembangan modul pembelajaran kewirausahaan. Keenam, pengembangan jobset pembelajaran praktik kerja batu dan beton kelas 12 digunakan untuk uji coba terbatas. Model pembelajaran karakteristik kewirausahaan melalui kultur sekolah atau PKKKS. Setiap strategi yang diterapkan akan menghasilkan kandungannya praktek kewirausahaan yang saling berbeda-beda. Demikian juga apabila PKKKS dilakukan dengan menggunakan semua strategi secara bersamaan akan menghasilkan karakter kewirausahaan dengan komposisi yang berbeda pula. 1. Keteladanan di bidang kewirausahaan. 2. Pembelajaran di bidang kewirausahaan. 3. Pemberdayaan di bidang kewirausahaan. 4. Pembiasaan di bidang kewirausahaan. 5. Penguatan di bidang kewirausahaan. Dan 6. Penilaian di bidang kewirausahaan. Pendidikan kejuruan dari masa ke masa. Pada poin pertama yaitu sekolah pertukangan pada pertengahan abad ke-19. Poin kedua, penambahan jumlah sekolah kejuruan pada zaman Belanda sejak dimulai politik etika atau 1901. Ketiga, pendirian sekolah-sekolah dan PPG lingkup kejuruan. 4. Pendirian IPT, BLTP, STM, pembangunan pada tahun 1970-an. 5. Didirikan dan dikembangkannya pendidikan politeknik sejak tahun 1980-an. 6. Dialihfungsikan SLTP kejuruan pada tahun 1980-an untuk kemudian ruhnya dihidupkan kembali pada pertengahan tahun 1990-an dalam bentuk program keterampilan di SLTP. Terakhir, pengembangan model PSG sehingga lahirnya dokumen keterampilan menjelang 2020. Pembelajaran dalam pendidikan kejuruan. Pembelajaran berbasis dunia kerja atau work-based learning. Pembelajaran berbasis dunia kerja merupakan bagian dari konsep belajar seumur hidup, kemampuan kerja dan fleksibilitas. Pembelajaran berbasis dunia kerja digunakan untuk menyatukan semua jenis pembelajaran yang dihasilkan dari kebutuhan dunia kerja, pelatihan pekerjaannya, pembelajaran informasi dan pembelajaran yang berhubungan dengan pekerjaan. Selain dari pendidikan dan pelatihan kerja, pembelajaran berbasis dunia kerja berbeda dengan belajar di tempat kerja. Pembelajaran berbasis dunia kerja membantu siswa memperoleh keterampilan baru yang berguna untuk mengembangkan pendekatan baru dalam memecahkan masalah. Pembelajaran berorientasi pengalaman atau experimental based learning. Pendidikan berlangsung secara alamiah meskipun tanpa kesengajaan. Pendidikan merupakan suatu sistem, yaitu proses perolehan pengalaman sehingga menjadi pengetahuan sebagai pengalaman belajar yang berguna bagi peserta
didik dalam hidup dan kehidupannya dengan pengalaman belajar ini diharapkan pembelajaran mampu mengembangkan potensi dirinya sehingga siap digunakan untuk memecahkan problem hidupnya. Pendidikan kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang membuat siswa memperkuat pengembangan dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan akademik mereka di berbagai kondisi baik di dalam masyarakat maupun di luar sekolah untuk memecahkan masalah-masalah nyata maupun simulasi. Setiawan dalam Istanton Wahyu DKK 2013. Pembelajaran kontekstual terjadi ketika para siswa mengalami dan menerapkan hal-hal yang dipelajari dengan peran-peran yang tanggung jawab mereka sebagai anggota keluarga, masyarakat, warga negara, dan pekerja. Pembelajaran berbasis masalah, problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning (PBL) adalah konsep pembelajaran yang membantu guru menciptakan lingkungan pembelajaran yang dimulai dengan masalah yang penting dan relevan atau bersangkut paut bagi peserta didik dan memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih nyata atau tim pengembangan ilmu pendidikan PEP atau UPI 2007. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan strategi pembelajaran yang dirancang untuk pendidikan kerja sama kelompok dan interaksi siswa. Setiap anggota kelompok bekerja sama saling membantu dalam menyelesaikan tugas dan memahami materi pelajaran. Pembelajaran ilmiah atau secular learning. Pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah atau scientific learning lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran tradisional. Proses pembelajaran disebut ilmiah jika memenuhi beberapa kriteria, antara lain materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dan di logika atau penalaran tertentu. Pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Pembelajaran berbasis proyek atau project based learning atau PJBL adalah metode yang pembelajaran yang sistematik yang melibatkan siswa dalam mempelajari pengetahuan dasar dan kecepatan hidup melalui perluasan proses pendidikan, pertanyaan autentik, perancangan produk, dan kegiatan yang seksama atau Gora dan Sunarto 2010. Peserta didik melakukan eksplorasi penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis usaha atau teaching pattern learning. Teaching pattern learning atau TEPA adalah pembelajaran yang berorientasi bisnis dan produksi atau suatu proses keahlian atau keterampilan yang dirancang dan dilaksanakan berdasarkan produksi dan standar bekerja baku menghasilkan produk yang sesuai dengan tuntunan pasar atau konsumen. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan bacakan kesimpulan yaitu model-model pembelajaran adalah beberapa cara atau teknik yang digunakan oleh guru kepada siswa dalam menyajikan materi pembelajaran dalam sebuah proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran yang sudah dirancang dapat tercapai.
Beberapa model pembelajaran diterapkan guru saat mengajarkan sesuatu kepada muridnya dengan tujuan agar pesan dan materi pembelajaran itu sendiri menyampaikannya dengan mudah. Model yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan yaitu model pasar, model sekolah, model sistem ganda. Model PKT dapat menumbuhkan kesiapan berwirausaha peserta didik SMK, paket keahlian teknik konstruksi batu dan beton dalam pembelajaran kolaborasi antara mata pelajaran kewirausahaan dan mata pelajaran produktif dan penelitian disebut dengan metode penelitian PKT. Model PKT secara keseluruhan dalam kinerja sangat tepat digunakan. RPP integrasi secara keseluruhan dalam kriteria dapat digunakan. Modul pembelajaran kewirausahaan secara keseluruhan dapat dalam kriteria tepat digunakan. Penggunaan instrumen aktivitas guru dalam pembelajaran secara keseluruhan dalam kriteria. Macam pembelajaran di sekolah kejuruan dalam rangka pembentukan kompetensi siswa yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis dunia kerja atau work-based learning. Yang kedua, pembelajaran berorientasi pengalaman atau instrumental basic learning. Yang ketiga, pendidikan konseptual atau konseptual technique learning. Yang keempat, pembelajaran berbasis masalah atau problem basis learning. Yang kelima, pembelajaran basis proyek atau project basis learning. Yang keenam, pembelajaran berbasis usaha atau teknik factory learning. Yang ketujuh, pembelajaran COP. Yang kedelapan, pembelajaran ilmiah atau scientific learning. Adapun sarannya yaitu baik pemerintah, pihak sekolah maupun peserta didik itu sendiri harus lebih sadar dengan perannya masing-masing sebagai pelaku pendidikan dan dapat bekerja sama dalam membangun dan mengembangkan sistem pendidikan kejuruan yang produktif dan efisien untuk mencetak SDM yang berkualitas dan kompeten dalam bidangnya. Tentunya semua itu tidak akan terwujud tanpa dukungan dan kerjasama dari masyarakat. Adapun para peneliti yang mengalami tentang PK, KH, dan KS dapat melanjutkan penelitian ini melalui penelitian uji multi kasus dengan lokasi penelitian yang luas. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 11. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.